Dengan melihat potongan video ini, kita jadi kembali teringat pada saat Gibran di acara ulang tahun Mata Najwa dan ditanya oleh Najwa Shihab perihal foto wisuda dirinya. Mari kita simak bersama percakapan antara Gibran Rakabuming Raka dengan Najwa Shihab. Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas? Lulus atau apa? Nah. Baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Jika kita menilik dari laman Wikipedia atas nama Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, maka di dalam riwayat pendidikan Gibran kita dapat menjumpai bahwa Gibran merupakan alumni dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura, Universitas Bradford. Tetapi apakah benar demikian adanya? Marilah kita bersama-sama mencoba mempelajari data-data dan fakta-fakta yang ada terhadap pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Terkait isu hoax yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait, ini semua hanya sempalan berita hoax saja. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu, karena sebenarnya Mas Gibran telah memperlihatkan bukti sebagai alumni dari University of Bradford, Singapura. Bahkan beliau juga sudah berstatement di depan media menyampaikan ya silakan saja meng-cross-check. Beliau juga siap membelikan tiket ke Singapura untuk meng-cross-check kebenaran ini semua bahwa Mas Gibran benar-benar lulusan dari Bradford, Singapura. Ramai dibicarakan mengenai ijazahnya palsu, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara mengenai hal tersebut pada Senin 20 November 2023. Saat ditanyai mengenai tudingan beberapa pihak bahwa ijazahnya palsu, Gibran pun hanya menganggap hal tersebut lucu. Ia juga mengaku tidak merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Gibran juga menjelaskan jika ijazahnya memang palsu, maka seharusnya hal itu dipermasalahkan sejak awal saat pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Setelah kita mendengarkan video narasi pembelaan ijazah Gibran, maka tiba saatnya kini kita mencoba mengupas segala kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh Gibran terhadap riwayat pendidikannya. Kebohongan riwayat pendidikan Gibran tidak hanya sekedar merupakan kebohongan biasa. Namun kebohongan tersebut memiliki aspek pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pasal 169 huruf R tentang syarat pendidikan untuk menjadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa minimal harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian, di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka terhadap pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut? Mari saya coba jelaskan dengan detail. Saya dengan tegas
langsung katakan bahwa pertama-tama ijazah sarjana Universitas Bradford yang ditunjukkan Gibran sebagai miliknya adalah palsu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Simaklah penjelasan saya berikut ini. Ini adalah MDIS atau Institut Pengembangan Manajemen di Singapura. Dan ini adalah University of Bradford atau Universitas Bradford yang berada di Bradford, Inggris. Dan kampus MDIS ini pernah melakukan kerjasama semacam franchise dengan Universitas Bradford untuk beberapa program pendidikannya. Namun MDIS Singapura tetap mengeluarkan ijazah sendiri sesuai dengan program pendidikan yang diambil oleh para alumninya. Meskipun yang diambil adalah program dari Universitas Bradford. Dan inilah salah satu contoh bentuk ijazah yang diberikan kepada lulusan MDIS yang mengambil program dari University of Bradford. Seperti inilah bentuknya. Ada dua logo yang tertera, yaitu logo MDIS dan logo Universitas Bradford. Bukan seperti ijazah yang dipamerkan oleh Gibran sebagai miliknya. Mengapa saya begitu ekstrim mengatakan bahwa Gibran tidak pernah kuliah dan hanya tamat dari sekolah menengah pertama saja? Inilah penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian agar dapat memahaminya. Hanya dengan surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149-DD1-KS-KS-2019 yang dikeluarkan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, maka dari sinilah kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa Gibran tidak pernah bersekolah sampai lulus sekolah menengah atas. Kenapa demikian? Sebab di dalam surat keterangan Kemendikbud tersebut disebutkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Pada faktanya, UTS Insert itu adalah hanya sebuah lembaga kursus di Sydney yang diperuntukkan bagi para siswa yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney, di mana salah satu syarat akademiknya haruslah lulus grade 12 atau sekolah menengah atas di Indonesia terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya Kemendikbud telah membuat kesalahan besar atau pemalsuan keterangan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka. Karena tidak mungkin seorang siswa bisa mengikuti kursus di UTS Insert Sydney, sedangkan syarat akademiknya tidak terpenuhi terlebih dahulu. Pelanggaran hukum tersebutlah yang telah dilakukan Gibran terhadap pasal 169 huruf R di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan
pendidikan minimal bagi presiden dan atau wakil presiden di Republik Indonesia.